Bu. Untuk ada beberapa pertanyaan yang saya akan ajukan Bu untuk mempersiapkan kegiatan observasi di kelas sebentar. Boleh Bu? Boleh Bu. Baik. Ibu, di sini ada 3 pertanyaan yang saya ingin ajukan kepada Ibu. Yang pertama, kira-kira tujuan pembelajaran apa yang Ibu sudah siapkan atau ingin dicapai pada saat pembelajaran nanti? Untuk pembelajaran hari ini ada 2 tujuan pembelajaran yang ingin saya capai. Yang pertama, setelah mengamati gambar dan membaca teks, siswa dapat menjelaskan tentang sistem tata surya secara lisan, tulis, atau ilustrasi. Dan yang kedua, setelah berdiskusi, siswa dapat menyajikan informasi tentang tuturan dan tindakan tokoh dalam cerita fiksi secara lisan, tulisan, dengan kosakata baku yang benar. Baik, di sini saya tangkap 2 pembelajaran yang akan Ibu capai, yaitu kalau tidak salah mengamati gambar. Setelah siswa mengamati gambar dan baca teks, siswa dapat menjelaskan tentang sistem tata surya secara lisan, tulisan ya. Yang keduanya, setelah berdiskusi, siswa dapat menyajikan informasi tentang tuturan ya, dan tindakan tokoh dalam cerita fiksi. Itu ya Bu ya? Baik sekali Bu ya. Yang berikut ya, pertanyaan kedua, kira-kira area pengembangan yang hendak Ibu capai pada saat pembelajaran nanti kira-kira apa? Kalau untuk area pengembangan yang hendak saya capai ada 4. Oh ya. Yang pertama itu mental. Untuk mental ini dia bicara tentang konten pembelajaran. Yang kedua adalah sosial. Untuk sosial, untuk area pengembangan sosial ini, saya membiasakan siswa saya untuk berdiskusi. Di situ diminta untuk supaya mereka bisa bekerja sama dalam kelompok. Lalu yang ketiga adalah spiritual. Sudah menjadi kebiasaan bahwa sebelum dan sesudah pembelajaran itu segala sesuatu diawali dengan doa. Dan yang keempat adalah emosional. Emosional ini dia mencakup 5 komponen KSE. Jadi ada 4 saja Bu ya, area pengembangannya, yaitu mental, sosial, spiritual, dan emosional ya Bu ya. Dimana mental itu terkait dengan konten-konten pembelajaran yang akan Ibu pakai, ada produk, ada hasil, bahkan konten yang Ibu pakai ya. Kemudian untuk sosialnya itu Ibu akan mempersiapkan anak-anak untuk bagaimana cara bekerja sama, berdiskusi dalam kelompok, saling melengkapi satu yang lainnya. Baik, yang ketiganya menuntut dan membuka belajar dengan berdoa. Baik sekali Ibu. Kemudian juga ada emosional di dalamnya, yaitu komponen KS, 5 komponen KSE ya Bu ya. Baik sekali Ibu. Untuk area pengembangan saya rasa baik Ibu. Yang berikutnya Ibu, untuk pertanyaan ketiga yang terakhir, yaitu kira-kira strategi apa yang setelah Ibu persiapkan pada saat nanti pembelajaran Bu di kelas? Untuk pembelajaran kali ini ya, strategi yang saya persiapkan atau saya pakai itu adalah pertama, menyusun perangkat pembelajaran berdiferensiasi ya, dan terintegrasi KSE dan budaya positif. Yang kedua, saya menyiapkan LKPD. Dan yang ketiga, saya menyiapkan media pembelajaran berupa PPT. Itu ya Bu? Ya, jadi strategi di sini yang saya lihat, Ibu sudah mempersiapkan LPP berdiferensiasi yang di dalamnya sudah terintegrasi KSE, bahkan juga budaya positif. Yang keduanya telah menyediakan LKPD, lembaga kerja peserta didik, untuk dikerjakan oleh siswa. Yang berikutnya Ibu sudah menyediakan media pembelajaran berupa PPT. Saya rasa baik sekali Ibu ya untuk persiapan yang Ibu sudah lakukan untuk observasi di kelas sebentar nanti. Baik, itu mungkin saja 3 pertanyaan yang saya tanyakan untuk Ibu untuk persiapkan diri pembelajaran di kelas. Semoga pembelajaran kali ini berjalan dengan baik ya. Sukses selalu Bu. Selamat siang Ibu Ena. Selamat siang.
Baik Ibu Ina, setelah kita melakukan observasi di kelas, di mana saya mengamati proses pembelajaran yang Ibu telah lakukan di kelas, ada beberapa hal yang saya ingin sampaikan kepada Ibu terkait penemuan yang saya temukan di kegiatan pembelajaran yang Ibu sudah laksanakan, di mana di sana saya temukan perangkat pembelajaran sudah ada dan sesuai dengan pembelajaran berdiferensiasi, bahkan juga ada termuat KSE di dalamnya. Kemudian terkait media pembelajaran, Ibu sudah menggunakan PPT berupa video link pembelajaran, sudah ada. Baik, kemudian untuk proses pembelajaran sudah berjalan dengan baik ya Bu ya. Kemudian ada sedikit kendala yang saya temukan, yaitu pada penggunaan waktu Ibu. Itu kurang ya, umumnya sudah berlebihan dengan alokasi waktu yang sudah ditentukan. Baik, yang berikutnya untuk refleksi Bu, sudah ada juga, namun di situ saya belum menemukan refleksi dari murid terhadap guru yang mengajar, hanya kepada pembelajaran yang dia sudah dapati. Itu saja barangkali yang mungkin saya sampaikan, penemuan yang saya sampaikan kepada Ibu. Oh ya, Ibu, di sini juga tambahan Ibu untuk RPP-nya harus juga dilengkapi ya Bu ya dengan budaya positif, bahkan juga refleksi murid terhadap guru itu tadi. Baik, kita akan ada pada pasca observasi di kelas Ibu. Di sini untuk saya terkait dengan Ibu punya pembelajaran yang ada, bagi saya kegiatan pembelajarannya sudah berlangsung dengan baik. Kemudian ada partisipasi siswa dalam pembelajaran sudah sangat baik. Namun ada koreksi yang ingin saya sampaikan, bahwa harus ada penambahan budaya positif Bu, yaitu kesepakatan belajar. Karena itu merupakan pengontrolan proses pembelajaran itu dan berjalan dengan baik Ibu. Kemudian yang tadi saya sampaikan, harus ada refleksi murid terhadap guru ya Bu ya. Baik. Nah, yang berikutnya saya ingin tanyakan kepada Ibu, setelah ada dalam observasi tadi, kira-kira bagaimana perasaan Ibu setelah diobservasi tadi, Ibu? Setelah diobservasi tadi, jujur ya Bu, Ya. awalnya itu saya nervous. Karena beda kan ketika kita mengajar sendiri, tidak diamati, dilihat oleh oleh guru lain atau teman sejawat, Ya. dengan saat kita mengajar dan sedang diamati oleh orang lain. Jadi awalnya itu saya takut kalau saya mengajar nanti salah atau gimana. Tapi ketika saya sudah masuk dalam, sudah mengawali segala, mengawal dengan tujuan pembelajaran, kemudian saya sudah masuk membentuk anak-anak untuk berdiskusi, perasaan itu akhirnya hilang. Dan ketika saya menyelesaikan pembelajaran hari ini, saya senang. Baik, jadi perasaan yang Ibu rasakan saat itu awalnya nervous ya Bu ya. Ya, itu memang lumrah ditemukan oleh semua kami yang melaksanakan awal observasi dengan diamati, bahkan pun tidak diamati. Kalau diamati berarti ada perasaan itu. Namun sejalannya Ibu lebih tambah termotivasi ya untuk terus melaksanakan pembelajaran itu dengan penuh semangat. Baik, yang berikutnya Ibu, kira-kira bagaimana setelah pembelajaran berlangsung, Ibu sudah memberikan pembelajaran, bagaimana Ibu bisa berikan refleksi kegiatan pembelajaran yang telah Ibu laksanakan itu, bagaimana? Untuk refleksi kegiatan pembelajaran tadi, Ya. yang pertama itu menurut saya, kalau pembelajaran hari ini, saya rasa bahwa tujuan pembelajaran yang ingin saya capai itu sudah tercapai, sudah berhasil. Namun saya lupa yang seperti yang tadi Ibu bilang, Ya. saya tidak melakukan kesepakatan atau mengadakan kesepakatan kelas. Dan yang saya juga lupa untuk meminta siswa merefleksi, memberikan refleksi terhadap saya saat memberikan pembelajaran. Apakah dalam memberikan pembelajaran itu menyenangkan mereka atau tidak, itu yang saya tidak tanyakan. Kemudian refleksi antara siswa ke siswa yang lain saat mereka memberikan
tanggapan atau menyampaikan hasil diskusi mereka, itu yang tidak saya sampaikan. Iya. Berarti diberikan itu. Baik, jadi yang saya bisa tangkap dari refleksi kegiatan yang telah Ibu laksanakan bahwa pembelajaran Ibu sudah berjalan dengan tujuan pembelajaran sudah tercapai. Kemudian di mana Ibu juga lupa ya membuat kesepakatan belajar ya. Kemudian ada juga Ibu lupa memberikan refleksi atau memberikan kesempatan kepada siswa atau murid untuk memberikan refleksi kepada Ibu sebagai guru bagaimana memberikan pembelajaran saat itu, dan kemudian refleksi siswa terhadap siswa yang lain. Baik Ibu, saya rasa luar biasa apa yang telah Ibu sampaikan tadi terkait dengan pembelajaran yang telah Ibu laksanakan. Dan berikutnya Ibu, kira-kira menurut Ibu bagaimana rencana tindak lanjut yang akan Ibu laksanakan nanti dalam pembelajaran selanjutnya Ibu, yang berikutnya? Kalau untuk tindak lanjut yang akan saya lakukan ke depan itu, saya tetap akan melakukan hal yang sama seperti saat ini. Kalau kemarin-kemarin saat belajar tidak diamati orang lain, kebiasaan saya itu yang penting memberikan pelajaran. Tetapi hari ini ketika dengan adanya rencana pembelajaran berdiferensiasi ini membuat saya lebih tertantang untuk tetap memperbaiki apa yang kemarin saya lakukan yang asal-asalan lewat RPP kali ini atau rencana pembelajaran kali ini. Saya akan lebih memantapkan apa yang saya harus lakukan kepada siswa, sehingga proses pembelajaran saya itu berjalan lebih menyenangkan. Jadi rencana tindak lanjutnya yang akan Ibu lakukan itu, Ibu tetap mempergunakan RPP berdiferensiasi yang di dalamnya sudah terintegrasi KSE untuk meningkatkan minat dan bakat anak-anak, bahkan memotivasi anak dalam pembelajaran sehingga dapat menghasilkan produk pembelajaran yang lebih baik lagi ke depan. Baik, terima kasih Ibu. Barangkali itu saja yang saya ingin tanyakan pada fase observasi kali ini. Semoga tetap semangat ya Bu untuk pembelajaran selanjutnya. Terima kasih Bu Ena. Selamat sore. Selamat siang.